Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, masih bersama Bu Nova. Kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang sampling ya. Jadi pertemuan tadi sudah kita bicarakan inti dari populasi dan sampel. Nah, kita akan bahas dan kita akan perjelas kembali masing-masing dari teknik pengambilan sampling tadi ya. Tentunya teman-teman masih ingat ya apa yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, kita akan coba mereview kembali hal-hal yang berkaitan dengan kemudian syarat populasi, bagaimana pentingnya sampling itu, bagaimana pengambilan prosedur sampling, jenis-jenis teknik sampling, dan bagaimana besar sampel. Nah, nanti pada akhir sesi atau akhir slide ini, nanti akan ada sedikit tugas yang bisa teman-teman kerjakan untuk supaya kita dapat melatih, untuk bisa melihat kompetensi apakah teman-teman sudah dapat memahami tentang teknik pengambilan sampling? Ya, nanti di slide nomor 27 dan slide nomor 28 itu nanti ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Tenang saja, tugasnya tidak banyak, itu hanya kita akan menganalisis dari kasus. Kasus itu nanti teman-teman akan tentukan masuk ke dalam teknik pengambilan sampling yang mana. Itu nanti gambaran sekilas tentang tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini ada sebuah cerita A dan cerita B. Cerita A, seorang ibu sedang berbelanja jeruk di pasar. Ia hanya mencoba sebuah jeruk dan menyatakan bahwa jeruk itu manis, lalu membelinya 1 kilo. Bagaimana pendapat teman-teman tentang cerita A tadi? Menurut asumsi teman-teman, apakah 1 jeruk yang diambil oleh ibu tadi, yang jeruknya manis, yang diambil tadi 1, itu apakah sudah mewakili 1 kilo jeruknya itu manis semua? Teman-teman bisa menjawab. Silahkan simpan jawaban teman-teman. Cerita B. Seorang ibu sedang memasak sayur sop. Untuk memastikan bahwa cita rasanya, ia mencoba hanya dengan ukuran 1 sendok teh. Nah, apakah 1 sendok teh itu dapat mewakili keseluruhan rasa dari sayur sop tadi? Nah, teman-teman bisa membedakan antara cerita A dengan cerita B. Apakah sama jawabannya? Tentunya tidak, ya. Tentunya tidak. Kenapa tidak? Karena 1 kilo jeruk yang diambil dari 1 keranjang besar. 1 keranjang besar itu sangat beraneka ragam jeruknya. Mungkin ada yang sangat matang, ada yang setengah matang, ada yang kurang matang. Sedangkan cerita B itu hanya 1 panci yang mempunyai mungkin homogenitas yang sama. Sayur sop dalam 1 panci kan ya pasti homogenitas dalam 1 panci itu sama ya. Akan berbeda dengan jeruk yang 1 bakul, 1 wadah besar, namanya apa, bakul ya.
Nah, itu mempunyai homogenitas yang lebih kecil. Nah, ini teman-teman bisa menganalisis cerita A dan cerita B yang akan kita ilustrasikan dalam pembahasan populasi dan sampel. Nah, ini misalnya kita akan menentukan populasi studi dan populasi target. Populasi studi itu misalnya ini ada di sebuah lingkaran. Lingkaran itu populasi targetnya adalah warna pink. Sedangkan populasi yang akan kita untuk jadikan penelitian itu adalah yang warna hijau. Kita ambil per contoh. Nah, Anda lihat, ini bisa terjadi suatu bias. Kenapa? Yang sudah Bu Nova sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hati-hati dalam mengeneralisasi suatu populasi. Anda cermati, ada tidak yang warna pink ini masuk ke dalam warna hijau? Populasi target itu kan yang pink. Yang hijau itu adalah populasi studi kita yang akan kita ambil suatu untuk penelitian kita. Itu yang di pink itu populasi target itu tidak ikut ke dalam di populasi studi. Jadi harusnya yang di hijau ini itu karakteristiknya harusnya sama dengan yang populasi target. Ya. Jadi ini yang akan mengakibatkan bias, kesalahan dalam generalisasi yang tadi sudah Bu Nova sampaikan tadi. Misalnya teman-teman ingin mengambil ada misalnya 20 misalnya nih ya, misalnya ada sekitar misalnya 20 rumah sakit di wilayah Purwokerto misalnya. Ya. Wilayah Purwokerto ada 20 rumah sakit misalnya. Nah, tapi teman-teman hanya mengambil di Rumah Sakit Margono saja. Apakah Rumah Sakit Margono itu sudah mewakili seluruh rumah sakit yang ada di Purwokerto? Kan belum tentu ya. Jadi itu yang kita kesalahan dalam mengeneralisasi. Kemudian ini adalah contoh dalam populasi target tadi ya yang sudah Bu Nova sampaikan. Ada populasi studi, itu adalah populasi yang tidak jadi itu misalnya pukul 00 sampai 3 pagi. Pukul 3 sampai 6, pukul 6 sampai 9, 3 sampai 6, dan lain sebagainya sampai jam 12 malam misalnya. Nah, itu kita harus menentukan populasi target kita itu antara yang jam berapa sampai jam berapa. Ya. Nah, terus kemudian yang di sini kalau diberikan contoh adalah yang tidak diteliti yang pukul 12.01 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu yang tidak menjadi populasi dalam penelitian kita. Nah, yang tidak terlist ini akan menjadikan suatu berpotensi untuk terjadi suatu bias, ya. Jadi itu harus hati-hati dalam kita menentukan generalisasi tadi, ya. Jadi ya harusnya kita ini ya, maksudnya kalau misalnya dia mempunyai suatu karakteristik yang sama dalam setiap populasi, misalnya kalau kita ambil di sini adalah per jam, antara jam 12 pagi sampai jam 12 malam lagi itu mempunyai karakteristik yang sama, tidak apa-apa.
Tapi kalau misalnya mereka mempunyai karakteristik yang berbeda, ini yang kita berbahaya. Ya, artinya karena tidak masuk ke dalam list populasi studi kita, nah itu yang akan berpotensial untuk terjadi bias. Nah, bagaimana menentukan populasi? Populasi itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah meliputi seluruh unit sampel. Ya, tentu saja ya, makanya kita harus menentukan tujuan kita dulu. Sampel kita mau siapa? Mau orang, mau lembaga institusi, atau mau hewan coba, atau mau suatu benda dan lain sebagainya. Itu harus kita tentukan dulu. Artinya dia harus meliputi seluruh unit sampel. Sampel tidak dihitung 2 kali. Jadi cukup sekali dan itu harus presisi, harus tepat, harus akurat. Harus mempunyai batas yang jelas. Ya, harus mempunyai batas yang jelas. Jadi tidak bisa dong misalnya saya misalnya ambil di saya ambil seluruh mahasiswa di UHB misalnya. Pokoknya mahasiswa aja, semua prodi saya ambil, dari prodi sosial misalnya, dari teknologi, keperawatan, kebidanan, kesehatan, itu kan berbeda-beda ya fakultasnya. Artinya harus kita sesuaikan dengan batasan yang jelas. Kita ingin stempel kita yang apa? Oh, saya hanya untuk yang fakultas kesehatan saja. Artinya itu sudah jelas ya, tidak ngerambi yang kemana-mana. Terus kemudian harus up to date ya, harus sudah yang terkini ya. Jangan populasi atau suatu unit yang sudah lama kita ambil. Misalnya kita mau ambil data rekamedik, kita ambil data rekamedik misalnya yang sudah lama sekali, malah justru yang baru-baru nggak diambil. Kalau yang dari lama sampai yang terbaru sih nggak masalah ya, tapi intinya adalah yang terupdate. Kemudian dapat diobservasi atau dilacak di lapangan ya, tidak boleh fiktif ya, jadi harus real atau nyata. Mengapa sih kita harus menentukan sampling? Ini sudah Bu Nova sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau terlalu banyak yang diteliti, makanya kita mungkin dari segi waktu, dana, tenaga, ya itu harus kita perhatikan. Tidak mungkin untuk diteliti semua karena mengingat kita terbatas pada waktu dan ruang. Tapi ingat, waktu tidak boleh disalahkan. Artinya kita harus proporsional ya. Kemudian misalnya Anda nanti ngambil skripsi, alasannya adalah waktunya terbatas. Nah, selama ini kemana wae gitu misalnya ya. Jadi ingat, itu harus kita dalam melakukan penelitian itu harus mempunyai plan of action-nya. Dari bulan ini, minggu ini kita akan ngapain? Minggu ini kita harus ngapain? Kapan kita harus selesai? Kapan kita harus misalnya melakukan presentasi proposal? Kapan kita harus pengambilan data? Kapan kita harus penelitian? Kita kapan harus mempresentasikan hasil kita dan lain sebagainya. Itu harus kita mempunyai pola yang jelas. Ya, rencanakan itu. Ya, rencanakan ada di pikiran kita, kemudian tuangkan. Ya, tuangkan, benar-benar Anda cermati. Kalau Anda di kos-kosan, tempel itu poinnya di kos-kosan supaya Anda itu mempunyai target, ya. Tidak perlu semua karena ada suatu teori sampling. Jadi nggak perlu ya kita ambil semua. Ingat, ingin mengambil supaya bagus banget diambil semuanya. Padahal dari segi waktu dan lain sebagainya tidak cukup. Karena apa ya, sudah ada teorinya, ada penentuan teknik pengambilan sampling. Ya. Nah, kemudian dalam berbagai teknik sampling itu dapat contoh menggambarkan populasinya. Ini dapat mempunyai akurasi yang terukur, dapat dilaksanakan dan bersifat efisien. Ya, itu yang sudah Bu Nova sampaikan.
mengapa kita harus mengambil sampel, ya, gitu. Ini juga sudah Bu Nova sampaikan ya yang kemarin, bahwa dalam kita menentukan prosedur pengambilan sampel itu kita harus tahu dulu tujuan penelitian kita apa. Ya. Kemudian kita tentukan populasi target kita apa. Ya. Kerangka sampel kita seperti apa. Kita hitung rumusan besaran sampel kita bagaimana. Setelah kita hitung dari jumlah itu kita akan ngambilnya gimana sih? Oh, ketemu misalnya jumlah sampelnya setelah kita hitung 80. Dari 80 itu saya mau ngambilnya caranya gimana? Atau tak acak, atau saya mau pakai yang tingkatan, dan lain sebagainya. Itu ada teorinya sendiri ya. Kemudian setelah itu baru kita pilih sampel kita. Kemudian kita ambil data. Nah, ini yang sudah Bu Nova sampaikan kemarin, bahwa jenis-jenis teknik sampling ya ada yang bersifat probability dan non-probability ya. Nah, ini yang non-probability atau bersifat purposive itu ada purposive sampling, quota sampling, accidental atau convenience ya. Kemudian yang probability atau mempunyai kesempatan yang sama itu biasanya pakai yang random. Random itu yang simple, bisa sistematik. Simple itu berarti yang acak sederhana ya, kita buat lintingan udah kita ambil aja. Kalau sistematik itu berarti bertingkat ya. Kita golongkan misalnya yang usianya muda, usianya dewasa, kemudian usia yang lansia, itu berarti sistematik. Kemudian yang stratifikasi ya, stratifikasi itu berarti mohon maaf, yang tadi itu yang stratifikasi. Kalau yang systematic random itu misalnya saya ambil yang kelipatan 2. Berarti ya ada nomor 1 sampai 30, yang kelipatan 2 saya ambil misalnya 2, nomor 4, 6, 8, itu sistematik. Kalau yang stratified tadi ya bertingkat tadi. Terus kemudian cluster ya. Cluster itu yang tadi kita kelompok-kelompokkan ya, bisa berdasarkan usia yang sama, berdasarkan jenis kelaminnya yang sama, itu cluster. Nah, ini contoh dari rancangan random yang probability, yang sampel random tadi ya, acak sudah ya, tadi. Kemudian sistematik, misalnya yang tadi pada saat yang pertama Bu Nova ambil yang kelipatannya 2, jadi yang saya ambil hanya yang 2, 4, 6 ya, dan lain sebagainya. Itu sistematis ya, sama. Sederhana, ini adalah besar sampel dibagi berdasarkan stratifikasi atau tingkatan ya. Kemudian ini kalau stratified proporsional itu ya harus artinya bertingkat tapi yang mempunyai proporsi yang sama ya, berdasarkan stratifikasi yang sama ya, jadi proporsionalnya itu sama. Dan bedanya antara subjek, objek, dan responden. Teman-teman jangan salah mengerti, apakah kita menyebutnya subjek atau objek atau responden. Ini memiliki suatu artian harfiah yang berbeda. Kalau kita mau mengatakan subjek, subjek itu adalah anggota populasi yang terdiri dari orang. Kalau kita mau bilang objek, berarti populasi kita benda. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman itu sampelnya itu adalah benda,
Ya, ya, jangan bilang subjek, itu bilangnya adalah objek. Subjek itu dipakai kalau sampel kita adalah manusia. Kalau responden, kadang banyak ya kita bilang responden ya gitu. Responden adalah seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Jadi, apa bedanya subjek dengan responden? Kadang kita tidak memikirkan itu, jadi pokoknya sama lah, itu sampel. Sebenarnya secara harfiah berbeda. Artinya kalau responden itu dia menjadi subjek kita, ya, menjadi seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Jadi misalnya subjek responden saya misalnya manusia. Jadi manusianya saya itu disebut subjek. Tapi karena dia bertanggung jawab terhadap misalnya saya diberikan kuesioner misalnya, saya harus bertanggung jawab terhadap kuesioner saya, itu berarti saya bilangnya responden. Karena di situ ada seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Nah, paham ya maksudnya ya? Jadi belum tentu subjek itu belum tentu responden, ya. Tapi kalau responden itu pasti subjek. Intinya kalau responden itu ada suatu bentuk tanggung jawab, ada terhadap suatu objek yang diberikan. Nah, kalau kita mau menentukan suatu ukuran sampel itu harus mewakili, jelas. Itu yang tadi sudah kita sepakati, itu harus kita underline, harus kita tarik garis bawah, harus mewakili. Kemudian ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Itu yang tadi sudah Bu Nova sampaikan. Kita harus mempunyai sampel minimal. Jadi kita tidak boleh kurang dari sampel minimal. Sampel minimalnya 80, kita ngambilnya cuma 40. Nah, itu artinya tingkat kesalahan kita pada penelitian kita lebih besar. Kemudian semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi. Atau sebaliknya, yang sudah Bu Nova sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman harusnya semakin paham ya, karena ini Bu Nova sampaikan berkali-kali ya. Nah, terus kemudian ini juga faktor yang mempengaruhi ukuran sampel dari tingkat presisi yang diinginkan, dari tingkat pengulangannya setelah kita ulang-ulang ya hasilnya sama ya itu. Jadi itu yang kita inginkan. Kemudian derajat keseragaman itu tinggi. Jadi kalau semakin homogen semakin bagus, semakin representatif. Kemudian banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis kita. Ya, kalau semakin banyak variabel yang kita teliti, itu tingkat kesulitannya akan lebih tinggi, gitu ya. Kemudian dari segi biaya, waktu, tenaga yang tersedia itu harus juga kita perhatikan. Ya, nggak usah memaksakan diri. Misalnya saya ingin penelitian saya bagus, saya idealis, ya idealis. Saya punya uang, kemudian saya bisa meng-hire orang, misalnya saya punya asisten, misalnya asisten penelitian misalnya, tapi waktunya terbatas, kemudian saya paksa saja. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus perhatikan beberapa contoh tadi kita pertimbangkan. Tapi jangan juga memudahkan, artinya menjadi suatu alasan. Biasanya yang menjadi alasan mahasiswa adalah waktu, menyalahkan waktu karena waktunya yang terbatas. Padahal waktu yang sudah kita sediakan itu 1 tahun untuk dapat menyelesaikan skripsi. Nah, itu makanya Bu Nova pesan. Nah, mulai sekarang sudah harus ada fenomena, tema, dan judul yang harus Anda nanti akan
ajukan, ya. Nah, dasar pemikiran dalam menentukan ukuran sampel. Ini sudah bisa dilihat dari ilmu statistik, bisa dilihat dari aspek non statistik. Kalau kita mau lihat dari aspek statistiknya itu dari bentuk tolak ukur analisis kita. Analisis kita akan menggunakan apa sih gitu. Ya, jadi analisisnya ada chi-square misalnya, ada Spearman rank, banyak produk momen dan lain sebagainya. Itu kita akan menggunakan analisis apa? Kemudian dari tipe samplingnya. Tipe samplingnya juga itu akan mempengaruhi. Kemudian keseragamannya, homogenitasnya seperti apa? Itu kalau dilihat dari aspek statistik. Tapi kalau misalnya kita tidak mau lihat tidak mau lihat aspek statistiknya, oh saya terkendala biaya, saya terkendala waktu. Jadi itu menjadi suatu keterbatasan penelitian kita. Ya, misalnya baru saya mempunyai budget 10 juta misalnya untuk pengambilan sampel. Ya, tapi sampel minimal saya 40. Sebisa mungkin saya harus kalau kita mau melihat dari aspek statistik, 40 itu harus saya penuhi. Itu sampel minimal itu harus saya penuhi. Tapi kalau saya melihat dari aspek non statistik, karena saya keterbatasan biaya hanya 10 juta misalnya, sedangkan kalau sampel minimalnya 40 saya tidak kuasa biaya saya misalnya. Itu menjadi suatu keterbatasan penelitian saya. Artinya dari segi statistiknya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu nanti masukkan ke dalam suatu keterbatasan penelitian. Nah, pada saat kita menuliskan laporan hasil, itu nanti ada apa sih keterbatasan penelitian dalam hasil karya kita. Tuliskan di situ, ya. Itu. Sekarang kita akan melihat bagaimana sampling kalau penelitian kita kuantitatif. Ya, kuantitatif itu artinya yang berdasarkan data hitung-hitungan, ya. Samplingnya gimana? Nah, biasanya untuk penelitian kuantitatif itu kita sebut pesampel penelitian kita adalah responden. Ya, kita sebut responden. Tadi apa? Responden adalah suatu seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Kemudian biasanya kuantitatif itu bersifat statistik, ya. Jadi kalau kita kuantitatif tuh mau tidak mau kita harus menghitung. Maaf saya minum. Jadi harus kita melakukan penghitungan. Kalau misalnya sampelnya itu kualitatif bukan kuantitatif, itu kita nggak pakai hitung-hitungan tuh, nggak pakai rumus. Bagaimana analisisnya, pakai chi-square, Spearman rank, uji SPSS dan sebagainya. Itu kalau kualitatif kita nggak pakai. Tapi kalau kuantitatif itu bersifat statistik, hitung-hitungan. Kita berkutit dengan data. Nah, sampel harus mewakili populasi dengan karakteristik yang unik atau yang tadi mewakili tadi, ya. Karena ingat, karena kenapa? Karena kita akan menghitung secara statistik. Jadi penghitungan statistik itu harus representatif, harus mewakili. Nah, terus kemudian ini adalah keputusan mengenai responden harus dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan kemampuan generalisasi penelitian. Jadi misalnya ada populasi, kemudian dari populasi itu kita lakukan reduksi, kemudian ketemulah kita sampel. Nah, sampel itu harus bisa mengeneralisasi populasi. Ingat loh, generalisasi. Jadi misalnya teman-teman ingin ngambil rumah sakit di seluruh Banyumas, Kabupaten Banyumas, artinya kalau Kabupaten Banyumas Purwokerto, ya.
kemudian Aji Barang, Banyumas itu sendiri dan sebagainya. Misalnya ada 30 rumah sakit di Banyumas misalnya ya. Nah, kemudian setiap rumah sakit itu saya ambil, oh di wilayah Banyumas saya ambil 3 rumah sakit. Di Kota Purwokerto saya ambil 5 rumah sakit. Di Purwokerto Barat saya ambil sekian rumah sakit. Itu generalisasi yang akan bisa mewakili seluruh kabupaten. Misalnya walaupun diambil misalnya 2 setiap rumah sakit, tapi itu kalau sudah mewakili ya nggak masalah ya gitu. Artinya harus benar-benar mewakili. Ingat, kalau yang tadi Bu Nova sampaikan, misalnya judulnya adalah analisis faktor yang mempengaruhi minat penata anestesi melanjutkan studi ke D4 anestesi di Kabupaten Banyumas misalnya. Lah, sampelnya Anda ngambilnya cuma di Rumah Sakit Margono. Ya, padahal judulnya ada di Kabupaten Banyumas. Berarti kan tidak mengeneralisasi. Artinya itu ada suatu kebohongan publik. Ya, harusnya kalau Anda sudah mengatakan di wilayah Banyumas, ya ambillah beberapa rumah sakit ya yang mewakili dari keseluruhan populasi rumah sakit di Banyumas itu. Jadi tidak diambil dari satu rumah sakit saja. Paham ya maksud Bu Nova ya? Ukuran sampel secara kuantitatif ya, ini nanti akan dibicarakan dalam statistik ya, itu adalah contoh-contoh beberapa rumus untuk pengambilan sampel. Ada sampel Krejci and Morgan, ada sampel Isaac and Michael, ada rumus Slovin. Nah, ini biasa mahasiswa pakainya Slovin, itu yang Bu Nova nggak suka ya, semuanya aja dipakai Slovin. Padahal ada syarat-syarat tertentu kalau kita menggunakan Slovin ya. Nanti akan dipelajari teman-teman pada saat statistik ya, jadi Bu Nova tidak akan menyampaikan di sini karena ini hitung-hitungan. Tapi ini sebagai contoh saja ya, gambaran saja. Nah, bagaimana untuk sampel penelitian kualitatif? Kalau kuantitatif tadi teman-teman sudah tahu, kuantitatif adalah bersifat statistik. Ya, nah populasi dalam penelitian kualitatif itu dinamakan situasi sosial. Ya, bukan responden. Bukan responden. Jadi kalau penelitian teman-teman Anda itu nanti kualitatif, jangan bilang responden penelitian. Ya. Tapi situasi sosial itu populasinya, sampelnya kita sebut partisipan. Partisipan atau narasumber. Itu ya, jangan responden. Sampel dalam penelitian kualitatif didasarkan atas informasi yang maksimum. Ya, bukan karena ini bukan bersifat statistik. Ya. Jadi ini berdasarkan informasi maksimum. Jadi kualitatif itu adalah kita tidak menggunakan angka. Jadi kita bisa explore. Ini satu saja boleh, satu sampel atau satu orang saja boleh, ya satu partisipan atau satu narasumber saja boleh. Tetapi dari satu itu akan informasi yang kita dapat tuh sangat mendalam. Nah, teknik pengambilan sampelnya itu biasanya itu purposif. Ya, nanti kita akan bahas purposif itu apa, snowball itu apa, grounded theory itu apa. Biasanya 3 ini kalau kita mau penelitiannya kualitatif. Kemudian kegiatan eksplorasi melalui pengamatan, wawancara, dan telaah dokumen. Ya, nggak bisa kalau kualitatif itu kuesioner. Ya, kuesioner itu biasanya untuk kuantitatif, kualitatif nggak bisa karena metodenya dia eksplorasi, menggali informasi sebanyak-banyaknya. Jadi bisa dengan pengamatan, dengan wawancara, atau dengan telaah dokumen. Kemudian dilakukan saat mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Ya, jadi ini dari awal sampai akhir. Ya, atau dari awal sampai penelitian itu dilaksanakan. Peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lengkap. Jadi ini biasanya
apa ya? Untuk kriteria inklusi, jadi kalau kita mau melihat sampel itu ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Kriteria inklusi itu adalah karakteristik sampel yang diinginkan oleh peneliti. Jadi misalnya, saya ingin meneliti bagaimana motivasi belajar mahasiswa semester 5 Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi UHB dengan prestasi belajar. Itu populasi saya ya, populasi saya. Misalnya jumlah satu kelas semester 5 ini misalnya ada 50 orang. Ya, 50 orang. Atau misalnya udah 12 aja karena ini jumlahnya 12 ya, karena saya ingin meneliti kualitatif. Kalau kualitatif sih satu aja boleh, tapi kalau kuantitatif usah jumlah 12 itu nggak representatif saya kira ya. Misalnya saya ingin mengamati bagaimana motivasi belajar mahasiswa semester 5. Saya explore, saya wawancara si A misalnya. Bagaimana A sampai Z di explore, dia mengungkapkan sebanyak-banyaknya. Misalnya Mbak Fitri misalnya. Nah, itu explore semuanya ya, bagaimana motivasi, minatnya, dan bagaimana belajarnya dan lain sebagainya, saya explore di situ. Tetapi kemudian saya butuh data lagi supaya untuk melengkapi penelitian saya. Oh, saya butuh misalnya orang tuanya. Nah, itu bisa, nggak masalah. Karena apa? Orang tuanya itu nanti akan memberikan data yang lebih lengkap, ya, lebih lengkap yang mungkin tidak tersampaikan oleh Mbak Fitri misalnya. Itu contohnya ya, kualitatif. Apabila menentukan unit sampel atau partisipan atau informan, jadi ini ya, jadi unit sampel itu kalau pada kualitatif kita sebut partisipan, narasumber, atau bisa informan. Bukan responden ya. Nah, apabila penentuan partisipan dianggap telah memadai, data telah jenuh, maka tidak perlu lagi menambahkan sampel sebagai informasi yang baru. Contohnya data yang jenuh itu gini. Saya menggali informasi bagaimana misalnya proses pembelajaran di semester 5 selama semester genap 1920. Saya wawancarai Mbak Fitri misalnya. Mbak Fitri mengatakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya. Informasi A sampai J itu disampaikan semua oleh Mbak Fitri. Saya mau wawancarai lagi Mbak Iski misalnya. Mbak Iski sama A sampai J. Saya mau wawancarai lagi misalnya Pak Khairul sama. Jadi itu sudah jenuh ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nggak perlu saya tambahkan lagi si B, si C, si D, itu nggak perlu. Karena apa? Ya sudah jenuh. Yang dikatain itu saja. Artinya berarti itu sudah representatif, sudah memadai. Ya, sudah redundansi namanya. Hasil penelitian dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial atau tempat lain. Ya, jadi itulah untuk hasil kualitatif ya. Jadi model generalisasinya A itu bisa digeneralisasi atau dapat ditransfer ke B, C, D itu misalnya ya gitu. Nah, ini contoh tadi pengambilan teknik sampling yang kualitatif. Purposive sampling itu adalah prosedur di mana peneliti mengidentifikasi informan kunci. Jadi informan atau partisipan ini dia memiliki pengetahuan khusus tentang topik yang sedang kita selidiki. Misalnya saya ingin meneliti tentang kondisi politik, ya sumber datanya mesti orang yang ahli politik dong. Saya mengkriteriakan yang seperti itu. Ya, oh saya ingin meneliti misalnya tentang bagaimana kepuasan penata anestesi di wilayah Banyumas. Ya, saya mesti akan melakukan
pengambilan samplingnya ya mesti penata anestesi kan, yang ada di wilayah Banyumas tentunya. Enggak saya ambil misalnya tenaga kesehatan yang lain misalnya. Itu adalah purposive sampling yang sesuai dengan keinginan peneliti yang mempunyai suatu kunci, ya, informan kunci. Snowball. Snowball itu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Contohnya adalah penelitian kasus korupsi Hambalang. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya di berita. KPK meminta sejumlah saksi dan bukti dari tersangka yang terlibat korupsi sebagai sumber data. Jadi snowball itu misalnya gini, saya ingin meneliti tentang bagaimana persepsi PSK misalnya. Satu orang saja. Saya gali dari A sampai Z. Misalnya ini contohnya yang mungkin teman-teman bisa mengambil mudah dipahami. Karena kan kalau kualitatif itu bersifat bukan data ya, kita tidak nyebar kuesioner, tapi kita mengeksplor apa yang disampaikan oleh informan kita, partisipan kita dari A sampai Z kita eksplor, ya, kita buat kata kunci yang disampaikan oleh informan tersebut. Jadi kita nggak pakai angka, jadi kita pakainya kata kunci. Jadi misalnya, oh dia kesel, dia marah, tulis marah, kesel itu kata kunci. Oh dia menikmati, enjoy, nyaman. Nah itu kita kata-kata kunci, inti-intinya kita tulis. Ya, contohnya misalnya saya ingin meneliti bagaimana persepsi PSK tentang masalah HIV/AIDS misalnya. Dieksplor ya, bagaimana persepsinya dia, tidak masalah, enjoy, biasa-biasa saja dan lain-lain sebagainya. Saya eksplor misalnya dari satu. Nah itu nanti informan satu kunci kita itu ya, itu nanti menanyai temannya yang lain, ditanya apa sama persis dengan apa yang kita tanyakan. Nah itu nanti akan terus seperti itu. Misalnya dia nanti akan nanya ke 5 orang. Nah, jadi kan data kita jadi 5 orang itu untuk menjadi sumber informan kita. Jadi snowball dari kecil sampai dari sedikit lama-lama besar. Kemudian grounded theory adalah prosedur di mana mengumpulkan, mengamati, mewawancarai, ya, catatan publik, responden buku, harian dan jurnal. Jadi ini mengumpulkan grounded theory itu karena berlandaskan teori ya, jadi namanya grounded theory. Jadi data-data kita itu dari hasil pengumpulan data, pengamatan, percakapan, wawancara dari buku, jurnal dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan landasan teori, itu grounded theory. Nah, siapa yang menjadi instrumen penelitian? Ya, instrumen penelitiannya itu kita. Peneliti sendiri ya. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu instrumennya banyak, bisa kuesioner, angket, ya macam-macam. Ya, alat misalnya saya ingin melihat berat badan, ya saya instrumennya dengan timbangan berat badan. Tapi kalau kualitatif itu adalah peneliti sendiri yang menjadi instrumen karena kita menggali, mengeksplor data. Nah, ini proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif ya. Tadi yang untuk purposive sampling dan snowball tadi. Ini pengumpulan data zigzag dan analisis mencapai kejenuhan atau kategori yang tadi ya. Kalau sudah jenuh ya sudah. Menuju titik jenuh ya sudah cukup ya. Kalau misalnya tadi saya mewawancarai PSK 1, PSK itu nanti menyampaikan pertanyaan sama ke PSK 2, ketiga, keempat, sampai keempat kok hasilnya sama semua, ya sudah, tidak akan ngambil ke PSK 5, 6, dan itu sudah jenuh berarti artinya ya. Sampling, kesalahan cakupan itu terjadi kalau misalnya tidak ditentukan dulu
Artinya tidak mewakili, itu udah salah jelas. Kemudian karena penelitinya nggak mau repot, jadi harusnya itu diseleksi ya, diseleksi mana-mana yang akan disusun sebuah sampel. Jadi harus diperhitungkan. Kemudian tidak memperkirakan nilai populasi. Itu salah. Jadi kita harus tahu berapa jumlah populasi. Kita nggak akan pernah bisa menentukan besarnya sampel kalau kita tidak tahu populasi kita. Ya. Kemudian tidak berdasarkan pada pertimbangan teoritis. Ya. Yang benar yang seperti apa? Ya, peneliti harus mengumpulkan instrumen yang jelas, tidak ambigu. Ya. Baik pertanyaan ataupun pilihan jawabannya. Kalau misalnya teman-teman mau membuat kuesioner, pertanyaan, pilihannya itu jangan yang kira-kira multitafsir, ya, jangan yang multitafsir. Contohnya begini, apakah saudara makan, ya makan itu makan apa? Jadi kan multitafsir itu. Jadi nggak bisa. Jadi harusnya diperjelas. Apakah saudara makan nasi? Ya, jelas ya. Nanti nomor 2, berapa kali sehari saudara makan nasi? Nah itu jadi harus harus jelas ya. Kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya memasukkan responden yang merespon dan juga responden yang gagal atau tidak merespon. Jadi ini harusnya tidak boleh kita memilih-milih. Jadi dipilih yang merespon saja, dipilih yang tidak merespon saja, itu nggak bisa. Jadi harus kita gunakan prosedur administrasi yang ketat untuk mencapai tingginya tingkat jawaban yang mungkin. Nah, ini adalah ringkasan antara perbedaan pemilihan sampel baik itu kuantitatif dan kualitatif. Penentuan populasi untuk kuantitatif itu kalau untuk penelitian kuantitatif itu populasinya harus besar. Tapi kalau kualitatif itu boleh kecil. Sama-sama harus mewakili, ya baik itu kuantitatif dan kualitatif, yang namanya sampel itu harus mewakili. Tekniknya, kalau kuantitatif biasanya tadi yang sudah Bu Nova sampaikan itu probability dan non probability. Kalau kualitatif bisa purposive, snowball, atau grounded teori. Kemudian jumlah penentuan prosedur jumlah sampel. Ya, kalau kuantitatif jelas dengan hitung-hitungan analisis statistik. Kalau kualitatif tidak. Kita pakai teoritis. Penentuan jumlah sampel itu kalau kuantitatif ditentukan sejak awal dan tergantung bagaimana derajat kepercayaan. Kalau kualitatif, penentuan jumlah sampel itu nggak bisa ditentukan di awal. Karena apa? Karena dia bersifat mengeksplor, menggali. Tergantung bagaimana proses penelitian pada saat berjalan. Kalau memang dirasa misalnya satu informan cukup, kemudian saya ambil informan satunya lagi, saya pakai snowball. Yang kedua itu jawabannya sama dengan yang satu, ya sudah. Ya, jadi selama tergantung dari bagaimana proses penelitian kita. Kemudian informasinya harus maksimum. Ya, jadi tidak boleh kalau kualitatif kita mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan tertutup. Apakah ibu menyusui misalnya? Ya, dan tidak, itu nggak boleh. Ya, jadi harus dengan pertanyaan terbuka. Ya, bagaimana ibu menyusui? Nah, itu kan lebih luas jawabannya. Kemudian data. Kalau kuantitatif itu bersifat random atau acak, tapi kalau kualitatif biasanya bersifat bisa deskriptif, narasi, ya.
dengan video dan lain sebagainya. Kuantitatif menggunakan analisis uji statistik dengan menguji hipotesis. Kemudian kalau kualitatif itu dia terus-menerus, ya, bersifat induktif. Kemudian dari awal sampai akhir itu dijalanin prosesnya, ya. Kalau kuantitatif itu setelah selesai pengumpulan data ya sudah selesai. Tapi kalau kualitatif itu dari awal sampai akhir penelitian. Itu terus harus kita amati. Kemudian kalau hasil penelitian itu digeneralisasi ke dalam populasi. Ya, jadi harus mewakili tadi ya sama. Tapi kalau kualitatif itu bisa ditransfer ke dalam kasus sosial yang diteliti. Jadi kehidupan PSK misalnya. Itu ya harus bisa mewakili populasi kehidupan PSK. Oh, bagaimana untuk penata anestesi, kehidupan psikologi untuk anestesi di masa pandemi COVID. Itu harus bisa mewakili bagaimana psikologi penata anestesi karena menghadapi COVID, ya, pasien-pasien dengan operasi misalnya, ya itu harus ditransfer ke dalam kasus sosial penata anestesi di seluruh populasi itu gitu ya, di kasus sosial ya. Saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan pada slide nomor 27 dan 28. Itu tentukan, silahkan teman-teman tentukan teknik sampling yang tepat digunakan dan berikan penjelasan secara singkat. Teman-teman boleh bekerja sama, namun jawabannya tidak boleh sama. Artinya boleh berdiskusi, tetapi silahkan kata-katanya dikemas sendiri ya, gitu ya. Banyak Bu Nova menemukan jawabannya yang sama persis, tinggal copy paste. Bu Nova nggak mau, artinya ini nggak ada proses di situ. Jawaban salah tidak apa-apa, yang penting teman-teman berpikir dan berproses ya. Ini adalah sudah disampaikan contoh metode random sederhana. Ini sudah ada contohnya, kasusnya, kemudian harus seperti apa itu sudah ada. Berlapis, contohnya adalah seperti ini sudah ada. Sistematis, ini juga nanti teman-teman baca ya. Oh, ini sampel sistematis yang kayak begini gitu ya. Kemudian sampel cluster yang berkelompok itu seperti ini gitu ya. Dibaca, dipahami dulu. Teman-teman silahkan kerjakan yang ada di slide 27 ini dan ya. Mungkin itu yang bisa Bu Nova sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Teman-teman bisa kerjakan di kolom kuis ya, nanti ya. Selamat berkarya. Kemudian jangan lupa organisasi harus tetap berjalan ya. Jadi jangan terlena dengan kehidupan di rumah. Maksudnya ya di masa-masa seperti ini harusnya kita bisa lebih berkarya karena kita tidak didesak dengan kegiatan di kampus. Artinya teman-teman bisa lebih bebas di rumah. Kebebasan di rumah itu harus dimanajemen dengan baik supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia, teman-teman. Karena itu juga Bu Nova rasakan. Harusnya ini kesempatan yang bagus. Ya, kesempatan yang bagus, kita harus bisa memanajemen. Kalau kita tidak bisa memanajemen, kita akan terlena dengan waktu yang ada. Ya, selamat berkarya untuk teman-teman, semangat belajar. Insya Allah kita akan ketemu dalam rekaman slide atau materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.